untuk dipilih itu sudah dikunci dengan PT 20%. Jadi ketika masih ada nih yang kampanye 2024 ganti presiden lah, 2000 masih Allah jadi presiden, 2024 ini sama dengan kelompok-kelompok bullshit dan omong kosong. Kelompok-kelompok yang berkampanye ini adalah kelompok-kelompok yang melindungi oligarki, yang melindungi perpanjangan tangan dari oligarki, yang melindungi rejim ini untuk bertahan. Ini yang terlihat. Jadi sudahilah omong kosong. Selama masih ada PT 20%, jangan harap, jangan pernah harapkan rakyat bisa mendapatkan haknya. Demokrasi benar-benar tercipta. Jangan pernah harapkan itu. Karena hari ini Pilpres sudah selesai. Ya. Pemilu 2024 sudah selesai. Ya. Dengan dikuncinya PT 20%, maka hari ini juga sudah selesai pemilu itu. Ya. Dan di 2024 nanti kita akan melihat boneka-boneka baru oligarki. Iya. Masih ada celah nggak? Hah? Masih ada celah nggak? Ada celah. Caranya? Caranya kita tunjukkan kekuatan rakyat kita, people power. Cuman itulah celah untuk melawan oligarki, celah melawan PT 20%. Supaya apa? Dengan people power 0% bisa tercipta. Dengan PT 0% kita bisa mampu menghancurkan oligarki. Cuman di situ celahnya. Tapi kalau celahnya katanya berdasarkan pemilu lah, nunggu 2024 lah, kita harus apalah. Buset, omong kosong. Malah kota suaranya udah dari kardus, udah disahkan, udah disetujui. Periode lalu kita dari kardus sampai ratusan orang meninggal. Iya. Ya, periode lalu ratusan orang meninggal dari kardus. Dan ini akal sehat kita mau ditipu lagi. Mau disediakan kardus lagi. Kita mau percaya itu KPU yang ketok palu malam-malam. Iya. Kita mau percaya itu yang anggota KPU ditangkap. Iya. Ini kan bisa saja terjadi kembali. Desain-desain ini bisa terjadi. Jadi maka sudahilah omong kosong PT 20% itu. Sudahilah omong kosong pemilu 2024. Nggak guna lagi kita bicara di situ. Yang harus kita bicara adalah membangun gagasan, membawa rakyat turun bersama-sama ke jalan. Karena apa? Karena demokrasi sudah disandera. Karena kedaulatan rakyat sudah hilang. Maka mari kita bersama-sama. Kalau kita berharap kepada rejim hari ini, aduh, walau alam, meminta turun rejim itu konstitusional sama dengan meminta naiknya rejim. Dan ketika suara-suara rakyat melakukan perlawanan secara bla 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 bla, dan yang muncul adalah isu-isu terorisme. Padahal teroris sejati itu ada di DPR. Teroris sejati itu berada di DPR karena mereka membuat teror dengan lahirnya undang-undang yang tidak pro rakyat. Undang-undang pelemahan KPK, undang-undang Minerba, Omnibus Law, dan berbagai regulasi lainnya. Itulah teror kepada rakyat sebenarnya. Masih ada harapan nggak bahwa undang-undang yang sangat jahat ini suatu ketika nanti bisa kita kita musnahkan dari bumi Indonesia ini? Selalu ada harapan ketika akal sehat berada di kepala. Selalu ada harapan ketika kita berani bersuara dan turun ke jalan. Karena apa? Oligarki itu cuma kaum 1%. Kaum 1% untuk mengatur kaum 99%. Ini bisa kita lawan dengan kesadaran bersama. Kalau kita bicara oligarki hari ini, kita sudah melihat itu siapa boneka-boneka. Ada di situ Jokowi, ada di situ Luhut, ada di situ Erlangga, ada di situ para pembesar. Dan kita coba lihat sekarang. Menstruasi, menteri segala tempat dan ruang untuk atasi situasi, ditugaskan untuk menurunkan minyak goreng. Tapi apa yang dilakukannya? Malah yang dilakukan hari ini adalah menurunkan pendapatan rakyat, terutama tuh di Borobudur. Dengan naiknya harga tiket masuk Borobudur, maka Luhut bin Sarpanjaitan sukses besar dalam menghancurkan perekonomian rakyat di sekitarnya. Nah, itu dia. Itu fakta yang akan terjadi. Karena apa? Ketika tiket 750 naik, maka tak seorang pun bisa masuk, orang-orang susah seperti kita. Tapi kalau kaum Taipan, gampang kali masuknya. Maka patut kita duga naiknya harga tiket masuk ke Borobudur adalah privatisasi Borobudur itu sendiri untuk diberikan kepada kaum jet set. Nah, ini yang harus kita lawan. Nah, kalau saya lebih curiga lagi begini, justru memang Candi Borobudur dibuat mahal
tiketnya jadi mahal supaya sepi. Benar. Didatangi. Nah kalau udah sepi dianggap tidak menguntungkan. Kalau sudah dianggap tidak menguntungkan dijual buat bayar utang. Kalau mending bang, kalau untuk Saya bayar curiga begitu malah. Borobudur dijual buat bayar utang negara. Masih- Ini kan ngeri-ngeri sedap ini rejim. beruntung kita kalau dijual untuk bayar hutang. Ya, ya. Kita sangat beruntung. Kalau itu dijual untuk masuk kantong sendiri bagaimana? Wah itu lebih parah Kan lah. lebih biadab lagi seperti ini. Iya kurang ajar memang. Makanya kita harus melawan itu. Kita harus melawan karena kita melawan bukan karena kita benci pada Jokowi. Kita melawan bukan karena kita anti dengan pemerintahan, tapi karena kita sayang pada Jokowi. Jokowi itu orang baik. Jadi harus diselamatkan, yaitu Jokowi mundur. Ya. Orang baik harus diselamatkan untuk turun karena apa? Yang berkuasa hari ini bukan Jokowi, Tapi oligarki. tapi oligarki yang berkuasa. Masih ingat keputusan Jokowi yang menutup ekspor batu bara? Iya. Dalam waktu Dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, Luhut bin Sarsapanjaitan membukanya kembali. sungguh tidak bermarwah dan tidak bermartabat. Kan jelas di atas presiden masih ada lagi pemimpinnya. Ya iya. Jadi pemimpin mereka ciptakan hanya untuk menjadi boneka yang hanya menyengsarakan rakyat di negeri ini. Maka sudahilah kita berpikir negara ini akan baik-baik saja selama kita diam. Yes. Untuk itu, mulailah kita bersuara. Mulai kita bergerak turun ke jalan. Ya. Mulai kita rapatkan sap-sap dan barisan-barisan perlawanan rakyat. Ya. Karena di jalanan, rakyat akan mendapatkan kedaulatannya. Kita ciptakan parlemen jalanan. Setelah itu, kita hadirkan pengadilan jalanan untuk menangkap semua para biadab, para manusia-manusia binatang yang hanya menyengsarakan rakyat di negeri ini. Hidup rakyat Indonesia. Salam people power. Salam people power.